رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. أما بعد. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini, di pagi yang berbahagia ini, walaupun berbagai macam problematika hidup yang kita rasakan pada saat ini, mulai dari masalah duniawi hingga masalah-masalah yang menyangkut tentang psikologi kita, marilah kita senantiasa mengucapkan Alhamdulillah. Tak lupa pula salawat dan salam mari kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini, kami selaku para pembina yang diwakilkan kepada saya akan membahas tentang hal-hal mengenai Idul Adha. Jadi kita ngomongnya santai, enggak seperti ceramah-ceramah seperti biasanya gitu ya. Kita lebih open minded seperti itu. Tentang Idul Adha mungkin kita sudah tahu bersama apa sih Idul Adha itu. Hari di mana salah satu hari raya umat Islam yang setiap tahunnya kita laksanakan. Di dalamnya ada mengenai tentang kurban. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan ini juga saya ingin berbagi menyampaikan, walaupun mungkin materi-materi lainnya atau hal-hal lainnya bisa kita dapatkan dari berbagai macam turas atau kitab-kitab atau pengajian-pengajian di masjid-masjid. Nah, untuk mengisi kekosongan ini, mungkin kita yang sedang mendengar atau menonton YouTube, menonton channel ini, jangan lupa di subscribe, like, atau mungkin ada nanti pertanyaan-pertanyaan, silahkan isi di kolom komentar di bawah ini. Oke, kita langsung saja. Jadi sebelum Idul Adha, sebelum menjelang Idul Adha, yaitu tanggal 10 Zulhijjah. Nah, di mana tanggal 8 dan 9 Zulhijjah atau mungkin besok hari Ahad. Nah, dalam suatu kitab dikatakan, dalam satu hadis dikatakan ada namanya puasa sunnah tarwiyah. Jadi guys ya, mungkin kita bisa melaksanakan puasa-puasa itu, puasa tarwiyah, kemudian puasa Arafah, yaitu puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah atau tepatnya pada hari Senin besok. Ya, seperti itu. Selanjutnya, tata cara sholat Idul Adha. Biasanya kalau di tradisi kita, ketika setelah sholat subuh, kita mungkin ngopi-ngopi, nyantai sambil nyenek gitu ya. Jadi sebelum melaksanakan sholat Idul Adha itu, kita dianjurkan untuk berpuasa atau menahan dari makan dan minum sampai selesai sholat Idul Adha. Nah, selanjutnya ketika sholat Idul Adha, juga
Ini yang membedakan dengan ibadah-ibadah lainnya. Tidak ada namanya azan dan iqamah. Nah, yang selanjutnya tidak ada sholat sunnah, qobliyah, dan ba'diyah. Nah, kemudian ketika melangkah ke masjid kita dianjurkan untuk memperbanyak takbir, ya. Takbirnya yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya, itu yang digunakan untuk di kalangan Muhammadiyah, yaitu 2 kali takbir. Kalau di masyarakat umum 3 kali takbir. Yang mana yang betul? Semuanya betul. Yang salah adalah mereka yang saling menyalahkan. Semuanya betul. Oke, selanjutnya ketika sholat Idul Adha, jangan lupa ya, rakaat pertama itu berapa kali takbir, guys? 7 kali. Ya, 7 kali takbir. Terhitung setelah takbiratul ihram pertama. Kemudian kita melakukan jumlah takbir sebanyak 7 kali. Ya, jadi jangan sampai nanti ada yang kelupaan rakaat pertama sekali takbir, kemudian membaca, atau ketinggalan, kita terlalu fokus mungkin untuk sholat, atau kita sedang memikirkan ini sholat sunnah seperti biasanya, sholat duha dan sebagainya, enggak ya. Jadi kita takbir sebanyak 7 kali dalam rakaat pertama, kemudian membaca, setelah takbir 7 kali kita membaca doa iftitah, Al-Fatihah, kemudian surah-surah dalam Al-Quran. Kemudian setelah itu melaksanakan gerakan-gerakan sholat seperti gerakan sholat lainnya. Kemudian setelah itu kita melaksanakan rakaat yang kedua dengan jumlah takbir sebanyak 5 kali. Jangan sampai lupa ya, guys. Jangan sampai nanti rakaat kedua kita sekali takbir kemudian membaca Al-Fatihah. Ya, jadi selalu diingat rakaat pertama yaitu 7 kali takbir, rakaat kedua sebanyak 5 kali takbir. Ya. Kendati demikian, hukum sholat Idul Adha itu adalah sunnah, seperti itu. Ya. Jadi sebelum berangkat besok, sebelum berangkat, ingat kita dianjurkan untuk berpuasa sampai selesai sholat idnya, ya. Kemudian dianjurkan untuk mandi sebelum berangkat ke lokasi sholat. Nah, setelah itu menggunakan pakaian yang rapi dan bersih atau pakaian-pakaian terbaik lah. Ya, jangan sampai nanti pakaian kita lebih bagus, lebih enak dipandang ketika kita ingin datang ke kondangan atau datang ke tempat pesta daripada menghadiri hari raya kita, salat Idul Adha. Selanjutnya pelaksanaan salat Idul Adha itu ya umumnya yaitu pada saat matahari terbit atau ya sekitar jam 7 lah, gitu ya. Kemudian untuk teman-teman atau bapak-bapak, kakak-kakak, adik-adik sekalian yang ingin melaksanakan kurban, ya dianjurkan untuk tidak memotong kuku, memotong rambut dan lain sebagainya sebelum melaksanakan pemotongan hewan kurban. Nah, kalau ingin berkurban, ya, jadi disyariatkan yaitu orang yang Islam atau Muslim, gitu ya. Nah, ini jelas kira-kira ya, ya kita ini yang beragama Islam ini ya. Selanjutnya adalah balik atau berakal. Balik di sini kita sekira sudah tahu bersama apa sih itu balik, yaitu orang yang sudah mencapai usia wajib sholat, seperti itu. Kalau dalam hadis ya kira-kira 7 tahunan, 10 tahunan lah yang sudah wajib untuk melaksanakan sholat. Yang selanjutnya berakal. Nah, selanjutnya mampu, ya, orang yang mampu melaksanakan kurban. Tentunya mampu di sini ya mengeluarkan
hartanya untuk berkurban tidak mengurangi bagaimana nafkah yang ada di dalam keluarganya tersebut. Oke guys, kita lanjut. Selanjutnya yaitu syarat-syarat hewan kurban. Ya, dalam banyak kitab, banyak hadis dikatakan syarat hewan kurban itu yang pertama badannya sehat, ya badannya sehat. Kemudian hewan yang akan dikurbankan ya sebisa mungkin gemuk lah, jangan kurus krempeng. Seperti itu ya. Kita memberikan persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dicontohkan dahulu oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yaitu menggunakan hewan-hewan yang gemuk, ya semok lah kalau bahasa kita. Badannya sehat seperti itu. Selanjutnya tidak sedang hamil, atau yang kedua tidak sedang hamil atau baru saja melahirkan, seperti itu. Yang ketiga, ciri-cirinya harus kedua matanya sehat, ya tidak memiliki kecacatan sedikit pun. Yang keempat, ekor dan telinga tidak cacat, ya ekor dan telinganya tidak cacat. Yang kelima, tidak pincang, jalannya normal, ya jalannya normal. Yang selanjutnya yaitu tidak gila. Untuk usia hewan kurban ada beberapa kriteria, yaitu yang pertama ada domba atau sebangsa kambing, biri-biri dan lain sebagainya. Itu dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW sekitar 1 tahun. Kalau golongan domba dan biri-biri karena memang ukurannya besar ya, kalau memang sulit untuk mendapatkan hal tersebut, mungkin bisa 6 bulan ke atas. Kalau kambing itu wajib ya 1 tahun, karena kalau kambing-kambing di Indonesia ya tahu sendirilah ukurannya segitu ya, mungkin kelihatan gede nanti kalau udah 1 tahun ke atas. Ini ngomongnya dialeknya campur-campur ya, nggak jelas. Kadang dialek Jakarta, kadang kelihatan Jawa, kadang ada sedikit sambatan-sambatan Bugisnya ya ginilah. Ya. Oke. Selanjutnya sapi. Ya, kalau sapi, bangsa sapi itu kira-kira sekitar 2 tahunan, ya 2 tahunan ke atas. Nah, selanjutnya unta itu sekitar 5 tahunan. Tapi kalau di Indonesia ini saya kira jarang yang kurban unta, ya mungkin ada beberapa orang saja ya yang mungkin terbilang mampulah yang dapat mendatangkan unta dari negaranya sana. Oke, untuk pembicaraan yang terakhir kita masuk kepada syarat penyembelih. Nah, syarat-syarat penyembelih. Jadi orang yang ingin menyembelih hewan kurban itu dipastikan yang pertama adalah orang Islam, beragama Islam. Selanjutnya meniatkan pemotongan kurban itu ya, berkurban karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ada hal-hal lain di luar Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya tidak melukai hewan kurban, karena ada biasanya ya ketika ingin memotong hewan kurban mungkin kita memperlakukan hewan kurban tersebut terlalu kasar, karena kita menganggap ya kekuatan kita kadang-kadang itu lebih minim daripada hewan yang akan disembelih. Jadi kita melakukan hal-hal yang rupanya gimana gitu ya. Jadi sebisa mungkin tidak melukai hewan kurban sebelum dipotong. Nah, yang selanjutnya alat pemotong harus tajam ya. Jelas harus tajam, karena kasihan juga kalau kita motong hewannya itu ya yang sebelahnya kepotong, yang sebelahnya lagi belum kepotong karena tumpul, ya kasihan juga hewannya. Dan memang itu disyariatkan oleh Muhammad SAW untuk memotong hewan kurban dengan benda yang sangat tajam. Jadi sebelum melakukan pemotongan sebisa mungkin kita cek-cek dulu alat pemotong kita, kalau bisa diasah semengkilat mungkin, kan keren juga kalau mengkilat ya.
dipandang orang itu wah keren alat pemotongnya. Tapi kalau karatan gitu ya gimana juga dipandang ya. Selanjutnya, sebisa mungkin menenangkan hewan kurban ketika sebelum dipotong. Biasanya ketika kepalanya sudah nyentuh di penyangga pemotongan, ya sebisa mungkin kita elus-elus. Kemudian hewan yang akan dipotong itu dalam kondisi tenang, memastikan nafasnya sedang ke arah keluar, ya, memastikan nafasnya sedang ke arah keluar. Ya, ini nggak ada dalam satu hadis, cuman pengalaman-pengalaman saja yang saya pribadi lakukan beberapa tahun yang lalu, ya, ketika kondisi nafas sedang ditarik keluar begini ya. Nah, dalam kondisi dihembuskan keluar, sebisa mungkin langsung celak kita memotong hewan tersebut. Kenapa demikian? Kalau pengalaman pribadi saya sih, hewan itu lebih cepat, ini yang enggak terlalu tersiksa sekaratnya. Jadi kalau dalam kondisi narik nafas kemudian dipotong, ya kadang kardiovaskuler itu terlalu berdetak sehingga darahnya banyak yang keluar, dan kadang juga terlalu meronta hewan yang dipotong tersebut. Jadi sebisa mungkin dalam kondisi tenang sedang menghembuskan nafas langsung celak. Nah, jadi itu seputar kurban pada kesempatan kali ini. Jadi kalau ada hal-hal yang kurang jelas atau mungkin ingin ditanyakan atau ingin mendiskusikan, kita membuka sesi pertanyaan atau hal-hal yang ingin dibahas lagi di kolom komentar ya. Silakan mengisi kolom komentar di bawah ini. Jadi itu sebelum saya tutup, mari kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa keimanan dan ketakwaan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa guys? Ya, yang paling penting itu keimanan ya. Kalau kekuatan dan lain sebagainya itu banyak orang-orang yang imunnya, kekuatannya kita mungkin lebih gede ya dibanding orang-orang terus. Tapi kalau kita tidak memiliki iman, maka hati kita tidak akan bergerak untuk melaksanakan kebaikan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi sekian, jangan lupa subscribe ya. Kita tutup pertemuan kita kali ini ya dengan kalimat billahi fisabilillah haq fastabiqul khairat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.